أشهد أن محمدا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, haddathana Uthman bin Abi Shaybah. Qala al-musannif rahimahullah, babul wudu'i min luhumil ibil. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال في مبارك الإبل. أحسن الله إليك. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, amma ba'd. Pamitar udah dapat, Pamitar? Hadisnya udah dapat? 184 ya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, babul wudu'i min luhumil ibil. Bab berwudu min di sini menunjukkan sababiyah dengan sebab. Luhumil ibil di sini ada idhofah yang mahdzuf, yaitu min akli luhumil ibil, maksudnya dengan sebab mengkonsumsi daging unta, ya. Dan sanadnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min luhumil ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal berwudu dengan sebab mengkonsumsi daging unta. Faqal, maka berkata Rasulullah SAW, tawadda'u minha. Ini fi'il apa ikhwan? Fi'il apa nih tawadda'u minha? Tawadda'u fi'il apa? Fi'il amr, bukan fi'il madhi ya, bukan. Kalau fi'il madhi yang ngawur jadinya. Rasul ditanya tentang daging unta. Mereka telah berwudu darinya. Apa urusan? Mereka ini siapa? Ya. Tawadda'u, ya. Yaitu wudulah kalian darinya dengan sebabnya. Wa su'ila an luhumil ghanam. Ditanya beliau kemudian SAW tentang daging apa? Kambing. Faqal la tatawadda'u minha, jangan kalian berwudu darinya. Lihat lafalnya sini, fi'il apa ini, ikhwan? Fi'il nahi. Jangan kalian wudu dengan sebab mengkonsumsi daging ghanam, kambing. Oke? Sampai situ dulu, ikhwan. Itu satu kasus dengan beberapa furu'.
Lihat di sini ikhwan, tawaddau minha. Kembali ke yang tadi, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang daging apa? Wudu karena daging mengkonsumsi daging unta. Kata Nabi SAW, tawaddau minha. Maka dikatakan oleh para ulama, tawaddau di sini talabul wudu, berwuduklah. Ada beberapa ihtimal. Ada beberapa ihtimal penafsiran terhadap wudu yang dimaksud di lafal tersebut. Ihtimal atau kemungkinan pertama, makna pertama, maksudnya dari tawaddu, al-wudu di sini adalah maknanya al-wada'ah, yaitu asal makna wudu al-wada'ah yang artinya adalah al-husn wan nadhafah, yaitu membersihkan, kebersihan, al-husn wan nadhafah. Berhiaslah, bebenah. Ya, bebenahlah kalian setelah makan daging unta, itu arti pertama. Ihtimal kedua, yaitu tawaddu atau wudu yang digunakan istilah tersebut dalam syariat, yaitu wudu yang kita tahu. Wudu, makna kedua wudu normal. Ya, wudu normal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ihtimal yang ketiga dari makna wudu ini adalah ghaslul kaffain, yaitu mencuci kedua tangan untuk menghilangkan bau. Ya, konon Anda nggak tahu ya, daging onta konon ada bau khusus khas. Anda nggak tahu ya. Tapi kata para ulama begitu ya. Kata orang Arab mungkin begitu. Ya, daging onta ada kekhususan bau yang selayaknya setelah memakannya mencuci tangan darinya. Itu yang ketiga, makna ketiga. Makna keempat itu maknanya adalah maksudnya adalah penganjuran wudu. Wudunya sama dengan seperti nomor 2. Wudunya sama dengan, tapi nomor 2 terpahami wajib wudu. Nomor 4 terpahami dianjurkan wudu, tidak diwajibkan. Oke. Dianjurkan wudu, tidak diwajibkan. Nah, masing-masing ihtimal ini memiliki konsekuensi. Ya enggak? Masing-masing ihtimal ini memiliki konsekuensi. Jadi Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kita melakukan wudu setelah mengkonsumsi daging unta?" Kata Nabi, wudulah. Ada 4 kemungkinan. Imma maknanya maksudnya berbenah, karena wudu itu artinya al-husn wan nadhafah, membersihkan diri. Yang itu membersihkan diri kan global ya, ambigu. Entah dengan wudu, mandi atau cuci tangan semata, ini terserah dah. Yang penting habis makan daging unta lakukan itu. Itu pemahaman sebagian ulama, oke? Atau maknanya wudu secara syar'i sebagaimana kita tahu, dan ini perintah wajib. Maka yang memaknai makna kedua ini melazimkan batalnya wudu orang yang makan daging unta. Nah, ini pendapat yang masyhur, pendapat yang masyhur dari khilafiyah ulama. Ihtimal yang ketiga apa? Makna dari wudu ini adalah ghaslul kaffain, yaitu mencuci tangan tok. Karena daging unta itu memiliki aroma tersendiri gitu ya. Maka cuci tangan. Ya, kalau yang ihtimal yang ketiga ini berarti apa? Enggak sampai ke wudu syar'i, tapi harus cuci tangan. Ya, bebersih lah gitu. Sama seperti nomor pertama, cuman nomor ketiga ini khusus dengan cuci tangan. Kalau nomor pertama yang penting membedah diri. Yang keempat, wudu iya, tapi maksudnya di sini adalah wudu yang dianjurkan. Kita ambil pendapat 2 dan 4 saja sekarang. Kita ambil pendapat 2 dan 4, oke? Pendapat 2 dan 4. Nah, banyak dari ulama bahkan salaf kita, para sahabat dan seterusnya, berpendapat bahwasanya memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Jadi bagaimana hukumnya? Apakah batal wudu? Apakah wudu menjadi batal setelah makan daging unta? Ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama dari zaman salaf sampai sekarang. Ya, dari zaman salaf sampai sekarang. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya memakan daging unta tidak membatalkan wudu.
Tidak membatalkan wudu. Berarti kalau tidak membatalkan wudu, lantas perintahnya Rasulullah di sini untuk apa? Imma wudu dalam artian mustahab, imma wudu dalam artian cuci tangan atau ya bebersih aja gitu. Gitu kan? Oke. Tidak batal wudu. Oke? Paham di sini, kan? Tapi ya lebih baik kita ihtimalkan ke yang mustahab aja, bahwasanya wudu mustahab setelah ini. Tapi tidak membatalkan wudu ya daging unta itu. Ini pendapat siapa? Al-Khulafaul Arba'ah. Khulafaur Rasyidun. Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Abu Darda dan lain-lainnya. Dan banyak dari para tabi'in seperti Imam Abu Hanifah. Ya, enggak Abu Hanifah bukan tabi'in, ya. Ya, tabi'in dan juga sebagian tabi'in gitu. Jadi mazhabnya bisa dikatakan ini keumuman atau jumhur ulama. Mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak membatalkan wudu. Mazhab Malik mengatakan tidak membatalkan wudu. Begitu juga Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya ini membatalkan wudu. Bahwasanya memakan daging unta membatalkan wudu. Itu pendapat kedua dari para ulama. Ya. Kenapa begitu, ikhwan? Karena itu zahir dari lafal. Para sahabat bertanya tentang konteks syar'i kan. Maka apakah wudu itu wudu yang ma'ruf, masyhur di kalangan umat Islam? Dan Nabi SAW bilang, tawadda'u, berwudulah kalian minhu, ya, minha. Dan ini pendapat dari sebagian ulama. Cuma gini. Kenapa kok Imam Ahmad berpendapat tidak batal ya wudu? Ishaq bin Rahawai, Ibn al-Munzir dalam kitab Al-Awsat, Ibn Khuzaimah, Al-Baihaqi bahkan yang merupakan ulama besar mazhab Syafi'i menyatakan batal wudunya. Nah, sekarang kita ini mas kok bisa kayak gitu ya? Padahal kan soal kita bagi kita yang awam nih kan jelas lafalnya. Berwudulah. Kenapa kok malah jumhur ulama sampai banyak para sahabat itu menyatakan tidak batal wudunya? Di sini kembali ke pemahaman apa? Memahami perintah Nabi tersebut diihtimalkan dibawa ke wajib atau sunnah gitu dia. Paham nggak? Ke wajib atau sunnah? Ya Rasulullah, apakah kita berwudu setelah makan daging unta? Kata Nabi apa tadi? Berwudulah kalian. Perintah kan? Perintah. Pendapat pertama tadi yang mengatakan tidak batal wudu. Mereka mengatakan, oh perintah tersebut kita pahami sebagai sunnah. Paham ya? Nah kalau itu sunnah maka otomatis tidak membatalkan wudu. Jadi kalau antum misalnya antum melalui makan daging unta, ya. Terus abis itu, kata Nabi tawadda'u minha. Itu kan sunnah. Anda enggak berwudu. Abis itu antum sholat zuhur. Antum mengikuti pendapat yang tidak membatalkan wudu. Sah enggak sholat antum? Sah. Berarti bagi antum apa? Tidak sunnah dan tidak batal wudunya karena makan daging unta. Karena enggak ada urusan dengan itu. Tapi kemudian pendapat kedua apa? Batal wudunya. Itu pendapat Imam Ahmad. Tapi kenapa batal wudunya? Karena Nabi memerintahkan wudu ini perintah asalnya wajib. Perintah asalnya wajib. Maka harus wudu. Nah, karena diperintahkan oleh Nabi dan asalnya wajib berarti ada maksud dari itu gitu loh. Kok sampai disuruh wudu? Berarti kan menunjukkan apa? Bahwasanya daging kambing, daging unta dimakan berpengaruh pada status taharah dia. Gitu loh. Makanya disuruh wudu. Nah, akhirnya dikatakan apa? Membatalkan wudu. Antum condong kemana? Dengan penjelasan tadi condong ke yang membatalkan atau tidak? Oke, antum kemana? Batal. Antum? Enggak batal. Pak Mitra? Batal. Enggak. Batal.
Ah. Bilang aja antum minta dibeliin, Pak. Tapi kebanyakan orang juga nganggapnya kalau misalnya habis makan juga suruh wudhu lagi. Iya. Tapi keyakinannya ini membatalkan nggak, itu dia. Mau antum wudu banget gitu, itu urusan antum deh. Tapi masalah ini yang kita membatalkan apa enggak gitu loh. Kalau anda ngikut yang membatalkan. Ngikut siapa antum? Imam Ahmad. Mbak, udah punya prinsip di sini? Enggak batal berarti. Baik. Jelas ya? Tawaddau minha. Oh iya loh, kau udah kan sahabat ya, bentar oke. Biar nggak bertengkar antara dua orang tua ini. Jadi gini Pak, coba antum lihat setelahnya kalimat wasu'ila an luhumil ghanam. Ditanya tentang daging kambing. Wudu nggak? Kata Nabi SAW, la tawaddau minha, jangan wudu darinya. Larangan bukan? Berarti kalau apakah dipahami larangannya haram nggak Pak? Antum habis makan daging kambing boleh nggak antum wudu? Boleh. Paham nggak ini maksudnya? Ketika larangan ini bukan bermaksud haram, maka perintah ini bukan bermaksud wajib, karena ini dalam satu konteks. Bisa dipahami nggak Pak Fitro? Itu jumhur ulama memahami gitu. Berarti nggak semua al-amr yang tadi wujub, Ustaz? Nggak semua. Ya, al-amr asalnya al-amrul mutlak, amr yang mutlak, tidak ada indikator lain, tidak ada apa-apa, asalnya wajib. Amr sini kalau lafal qaulinya Rasul memerintahkan sesuatu asalnya wajib. Allah dan Rasul memerintahkan sesuatu wajib. Asalnya. Itu kalau mutlak. Tapi ketika ada indikator yang mengindikasikan tidak sampai ke sana, maka hukumnya berbeda dari wajib. Imma dia menjadi mustahab, imma dia sebatas perizinan, imma dia dan seterusnya. Maka tadi lihat, ini satu konteks nih Pak. Ya Rasulullah, kita makan daging onta. Kita wudu nggak Rasulullah? Wudulah kalian. Ya Rasulullah, kalau kita makan daging kambing wudu nggak? Jangan wudu. Gimana kira-kira? Iya jangan wudu, kan artinya lawat tawaddu minha, jangan wudu. Jangan wudu karena makan daging kambing. Antum kalau misalnya makan daging kambing, terus antum wudu, dosa nggak antum? Nggak dosa. Kenapa? Karena maksud Rasulullah lawat tawaddu minha, ya nggak dianjurkan juga wudu setelahnya gitu loh. Tidak ada penganjuran wudu setelah makan daging kambing. Tapi kalau habis makan daging unta, sok wudu lah. Antum nggak wudu nggak apa-apa. Itu menurut jumhur ulama. Gimana Pak Petro? Bisa terbuka nggak di sini gerbangnya? Iya. Jadi harus berimbang. Kalau antum mewajibkan tawaddu minha untuk lahumul ibil, maka la tatawaddu minha harus antum haramkan. Dan nggak ada ulama yang mengatakan haram wudu setelah makan daging kambing. Nggak baru dengar kan? Nggak ada. Di situ jadi harus berimbang. Gitu Pak Mitro. Ketika la tatawaddu minha, jangan kalian, nggak usah kalian wudu setelah makan daging kambing ini. Maksudnya adalah tidak ada penganjuran di dalamnya untuk wudu, maka terpahamilah lebih ringan untuk yang perintah. Gitu menurut jumhur ulama. Itu dipahami oleh para sahabat. Jadi nggak macam-macam juga sahabat ini yang memahami itu. Al-Khulafa Ar-Rasyidin loh. Ya, jadi ya wallahu alam. Gimana Rafi? Gimana yang tadi Rafi? Antum kan bilang batal. Lihat beliau sekarang tadinya mazhab Imam Ahmad, sekarang mazhabnya apa nih? Ya, kita tunggu nih. Tetap mazhab Imam Ahmad. Fanatik atau gimana nih? Enggak. Beneran? Nanti mazhabnya mar'i lagi ya. Mazhab Madura asal lagi nanti. Oke, kemudian kata Nabi SAW, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian salat di mabarikil ibil, ya mabarik di sini maudhi'u burukil ibil, yaitu burukil ibil, yaitu tempat menderumnya unta. Jadi unta itu kalau istirahat tuh menderum bahasa kita menderum ya. Apa tuh Indonesia yang tepat menderum?
Mendrung. Ya, nah gitu, ke bawah gitu. Tempat untuk artinya tempat peristirahatan dia. Ya, gitu kan? Jangan sholat di situ. Fa innaha minasyayatin. Sesungguhnya itu dari syaitan. Di sini mana? Fa innaha. Ke mabarik atau ke ibil? Mabarik. Enggak, ke ibil. Ibil. Masa mabarik kan tempatnya. Masa tempatnya dari syaitan? Bukan. Ibilnya, Pak. Ibil ini muannas. Iya, coba di surat Al-Ghasyiyah lihat. Afala yanzuruna al-ibili kaifa khuliqat. Ya kan? Muannas. Fa innal ibila minasyayatin itu maksudnya. Ya, mabarik enggak ada urusan dengan mabarik, hanyalah tempat. Ya, tempat itu enggak ada yang terbuat dari syaitan. Tapi ini apakah ini maknanya adalah terbuat dari syaitan, keturunan syaitan ibil tersebut? Ya. Nah, coba lihat dalam riwayat At-Tabrani dan juga Syafi'i dalam Musnadnya, "Idza adraktumus salata wa antum fi a'tanil ibil fakhruju minha wa shallu." Kalau kalian masuk waktu salat dan kalian sedang ada di markas-markas unta, tempat-tempat unta, maka keluarlah dari kandang tersebut dan salatlah di luar. Fa innaha jinnun khuliqat minal jin. Sesungguhnya unta itu adalah jin, tercipta dari jin. Dalam riwayat At-Tabrani dan Musnad Asy-Syafi'i. Tapi di sanad hadis ini terdapat Ibrahim bin Yahya. Ada muskilah dengan sanad hadis tersebut. Maka antum jangan kaget kalau ada yang mengatakan bahwasanya pada asalnya ibil itu tercipta dari syaitan, dari jin. Syaitan dari kalangan jin. Nah, jangan kaget, maksudnya ini kan dengar nih sekarang nih. Dan ada hadis walaupun dhaif memperkuat hal tersebut. Tetapi apakah yang dipahami oleh para ulama fa innaha minasyayatin, yaitu bahwasanya ibil ini memang asal zatnya adalah jin? Nah, itu. Atau ada tafsiran yang perlu diluruskan gitu loh. Maka wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ibil ini tetaplah binatang, cuma dia memiliki karakter yang keras, syaitani gitu loh. Itu maknanya. Terutama ketika lagi istirahat. Itu ibil kalau misalnya ngamuk itu singa aja hancur loh. Iya, susah dijinakan, susah. Itu para sahabat aja, para penggembala ketika ada ibil yang memang ngamuk, nggak ada yang bisa ini. Rasulullah kemudian datang. Langsung ibilnya apa? Palanya nunduk ke bawah, jalan gitu. Ya. Jadi susah ditaklukkan kalau udah ngamuk itu. Dan serem, nendang antum itu bolong dada antum. Iya, antum tendang balik, ya udah keburu bolong dada antum, udah mati duluan. Iya, keras itu. Binatang wataknya itu masya Allah keras, ya. Tapi Allah jadikan Allah taskhirkan untuk manusia, masya Allah ya, masya Allah. Oke. Lalu kenapa kok dilarang, ikhwan? Kenapa dilarang? Karena itu tadi fa innaha minasyayatin. Nah, karena ma'atin atau apa tadi mabarik al-ibil, tempat drumnya unta itu di tempat-tempat tertentu, khusus di kandangnya atau di tempat-tempat tertentu. Kalau sholat di situ, ada kemungkinan ibil tersebut akan menendang atau berseliweran. Jadi di sini larangan dari Rasul SAW, la tusallu fi mabarikil ibil. Apakah ini menjadi keharaman atau kemakruhan? Maka ini masuknya dari makruh, tidak sampai haram. Karena tidak ada indikasi pengharaman di sini, dalam artian tidak sah sholatnya. Sah sholatnya kok sholat di situ. Kenapa dilarang? Ya karena dikhawatirkan berseliwerannya itu dan mengganggu benar-benar dia. Atau bisa juga disebabkan larangan ini karena di tempat tersebut banyak setannya ya. Tapi tempat tersebut bukan terbuat dari setan. Tempat tersebut banyak syaitannya, makanya dalam riwayat Al-Baihaqi ada tempat-tempat yang antum mengerti di situ ada syaitannya, maka memang dimakruhkan untuk sholat di sana. Dalam riwayat Baihaqi dikatakan dalam hadis
ukhruju min hadzal wadi fa inna fiha syaitanan. Keluarlah kalian dari lembah ini. Di lembah ini ada setannya. Maka tapi kan itu Nabi SAW tahu ya kalau ada setan. Kalau antum tahu nggak ada setan? Sebelum antum tahu ada setannya apa, antum ngaca aja udah kelihatan. Ya kan? Nah, jadi kalau ada indikasi ini ada di sini tempat ini banyak setannya, sebaiknya antum nggak usah sholat di situ. Tapi kecuali kalau misalnya antum hendak mengusir syaitan tersebut dari tempat itu, maka tafadhol baca Quran, sholat di situ, tafadhol. Iya, ini beda kasus. Seperti antum punya kamar kosong di rumah, lama nggak dihuni, sering ada suara aneh di situ. Bukan suara itu, suara syaitan lah maksudnya. Dan beberapa kali tertangkap CCTV kamar kamar di CCTV kan lucu. Ada setannya misalnya. Maka antum hendak mengusirnya dengan sering baca Quran dan sholat di situ, tahajud dan seterusnya. Maka itu boleh. Dimaksudkan mengusirnya, bukan dimaksudkan di sini setannya, nah sholat mumpung ada setan. Wah, ini setan juga jangan. Ya. Baik, kemudian sampai sini paham insyaallah ya. Kemudian wasuila an sholati fi marabidil ghanam. Ditanya kemudian salat di kandang apa? Kambing. Faqal sallu fiha fa innaha barakah. Salatlah kalian di dalamnya, sesungguhnya kambing-kambing tersebut barakah. Di sini di sini imma kembali ke marabid, imma kembali ke al-ghanam. Nah, ini kemana kembalinya ikhwan? Ghanam kan ghanam mufrad. Tapi kalau dimaksudkan di sini makna jama' ya bisa aja. Bisa. Ya, tapi yang zahirnya wallahu alam fiha di sini kembali ke marabid. Zahirnya afwan sallu fiha ya marabid ya. Tapi fa innaha ghanam bisa barakah. Tapi daging kambing berkah enggak ikhwan? Berkah. Bahkan sebagian pakar menyatakan daging kambing lebih baik daripada daging sapi. Ya kan? Sampai dombanya gitu kan. Iya. Kapan-kapan kita nyembelih kambing ya, Pak, buat kajian. Iya. Hah? Yang jual kambing siapa sini? Oh, ada di sini. Masya Allah. Oh gitu. Wah, bisa nih kawan-kawan. Hah? 500.000 berapa nih? Oh, bisa Pak? Benar bisa Pak? Kebulian. Enggak boleh dagang di masjid loh Pak. Padahal dari tadi beliau diem aja loh. Baik, lihat di sini ikhwan. Kenapa la tusallu? Janganlah kalian sholat di tempat perhentian unta. Dibawa oleh para ulama, dia makruh bukan haram. Karena sallu fiha itu bukan wajib. Paham enggak? Sallu fiha fi'il amr bukan? Fi'il amr. Apakah wajib antum sholat di kandang kambing? Sok. Enggak wajib antum. Ada masjid pilih kandang kambing lah, kepipen. Ya. Nah gitu, makanya ya ini nahi, ini amr. Nahil mutlak yaqtadi wujub, ya, yaqtadi tahrim, ya. Tapi ketika ada sesuatu yang mensorfkan dia, mengalihkan dia dari wajib, dalilnya ada ya menunjukkan bahwasanya ini tidak sampai kepada haram atau wajib. Itu pelajaran usul fikih yang sangat penting, ikhwan. Nah, ikhwan, sini ya juga ada faedah. Mazhabnya Imam Malik rahimahullah menunjukkan bahwasanya sucinya tinja atau kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya. Sucinya tinja atau kotoran yang boleh dimakan dagingnya. Dalilnya apa? Itu. Bolehnya sholat di kandang kambing. Loh, tapi nggak boleh di kandang unta. Di kandang unta nggak bolehnya, maksudnya dilarangnya di sini bukan karena tinjanya, tetapi karena karakter untanya. Nah, bolehnya di kandang kambing itu karena tempat tersebut masih dianggap suci, dan juga karena bagusnya karakter kambing, gitu loh.
Nah, jadi di sini mengindikasikan bahwasanya tinja binatang-binatang ini suci, tidak najis. Itu yang anak lebih condong padanya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, istamir. Oh, udah jam segini, masya Allah. Udah berapa menit, Alwi? Ikin. 31. Ayo, fadhal, istamir. Wa bihi qala rahimahullah. Ya. Babul wudu'i. Babul wudu'i min massil lahmi an-na'i wa ghaslih. An-nay. حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن الرقي. أحسن الله إليك. وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد وقال أيوب وعمر أراه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. قال أبو داود زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود ورواه عبد الوحيد واحد ابن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد. لم يذكر أبا سعيد. Enggak ada alif di situ? Ada apa enggak? Lam yadhkura gitu enggak? Enggak ada. Lam yadhkura. Itu kembali ke Abdul Wahid bin Ziyad dan Abu Muawiyah. Iya. Lam yadhkura di situ. Antum pakai yang mana, Pak? Sama mereka. Pakai kitab asli langsung. PDF. Antum website Yang dikasih. Siapa yang ngasih itu? Enggak tahu apa-apa, disalahin. Oke, lanjut. Dari Ayub dan Amr, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi ghulamin wa huwa yaslukhu syatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati berpapasan dengan seorang anak kecil dan anak tersebut sedang yaslukhu syatan, menguliti seekor domba. Menguliti ya. Bukan menyamak. Kalau menyamak itu sudah dikulitin. Jadi kulitnya. Kalau ini menguliti berarti kan mengelupaskan kulit dari tubuhnya syat tersebut. Faqala lahu Rasulullah SAW, tanaha hatta uriyak. Tanaha ini apa namanya? Nyingkir dulu, apa bahasa kitanya? Minggir dulu. Minggir. Hatta uriyak. Ini saya kasih unjuk kepada engkau, kepada kamu. Berarti saya ajarin kamu caranya. Gitu ya. Jadi bukan minggir. Enggak gitu. Minggir dulu bentar, Dek. Minggir deh bentar. Nih. Ini Bapak kasih tahu ya. Nah, kayak gitu. Ya. Fa adkhala yadahu bainal jildi wal lahm. Kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya antara jild dan lahm. Ya biasa kita kalau ngulitin ya. Berarti kalau antum melakukan ini dalam rangka mengikuti beliau SAW, antum dapat pahala tuh. Nah, cuman gitu dong. Iya kan? Kan enak tuh kan, gini kan enak rasanya tuh. Kayak nonjok ser gitu kan ya. Masya Allah. Tapi kalau antum niatkan ini Rasulullah pernah kayak gini loh. Dan karena kecintaan antum kepada beliau, antum dapat pahala. Masya Allah. Hal yang nggak terpikirkan kan sama kita.
Tapi kalau nggak ada niatan kayak gitu ya nggak ada pahala. Ya pahala bantu orang aja gitu. Ya. Fadahasa biha hatta tawarat ilal ibit. Maka beliau dahasa itu menekan dengan kuat. Karena memang itu kan membutuhkan power juga di beberapa spot itu. Sampai bikin bencana aja. Sampai berlanjut menuju ke ibit, ketiak. Atau bisa juga di sini imma tekanannya itu sampai ketiaknya Rasul SAW, ya ini mungkin itu maksudnya. Ya. Sampai tawarat sini tawarat ini kembali ke mana? Fa'ilnya kembali ke yadahu. Fa'adkhala yadahu hatta tawarat ilal ibit. Faham enggak? Rasulullah memasukkan tangannya. Yad kan muannas. Tangannya sampai tangannya itu apa namanya? Tawarat, menjulur sampai ibit gitu, maksudnya masuk gitu sampai ibit. Gitu. Saking dalamnya beliau melakukan dahas, menekan gitu dalam di antara jilid dengan laham. Summa madha fa shalla lin-nasi wa lam yatawadda. Kemudian beliau berlalu. Kita meninggalkan itu selesai. Ini caranya kayak gini, nak, gitu kan. Ini menunjukkan ya, kawan, anak kecil di zaman Nabi itu menguliti juga. Jadi kalau bagus kalau kita anak-anak kita ya, tapi nggak kecil-kecil amat, yang gulam kan berarti kan udah. Kalau anak 5 tahun, 4 tahun disuruh kayak gitu ya dia memotong diri nanti, jangan. Yang udah ngerti lah gitu. Ya 7 tahun, 8 tahun dikasih tahu sama orang tua ya, anak kecil. Ya emang anak kecil zaman sekarang beda sih sama dulu ya. Ya mungkin dulu masih bagus, niatannya baik gitu karena produk. Iya. Tapi udah meninggal rata-rata. Rata-rata meninggal. Udah meninggal, Pak. Udah mati udah. Yang masih hidup sekarang kan sisa ampasnya aja. Nah, udah kayak kopi ada ampasnya. Mana sekarang? Kuliah lanjut aja lah. Fa shalla lin-nasi wa lam yatawadda. Beliau pun salat untuk manusia. Fa shalla lin-nas menunjukkan beliau jadi imam. Beda fa shalla bin-nas. Ini ihtimal bisa jadi imam, bisa jadi makmum. Tapi fa shalla lin-nas jadi imam. Ya. Wa lam yatawadda, dan beliau tidak wudu. Lihat di sini. Ya. Ini ada hukum di sini, ikhwan. Bahwasanya namanya salah, menguliti binatang yang boleh dimakan dagingnya itu tidak membatalkan wudu dan bukan suatu pengotoran diri secara syar'i. Bukan suatu pengotoran diri secara syar'i. Jadi nggak masalah orang baru menguliti atau ya motong-motong daging gitu. Walaupun emang baunya bau amis misalnya. Kemudian dia sholat, sah sholatnya sah, boleh. Nih sekarang abis ini yang kedua, hukum yang kedua. Bagaimana dengan darah? Bukankah di antara jild dan lahm itu mesti ada ya darah-darah gitu? Maka dikatakan darah yang dinajiskan ada, darah yang dima'fu juga ada, dimaafkan. Darah yang dinajiskan itulah yang disebut adam al-masfuh, mengalir. Adapun adam al-baqi, darah yang menetap setelah disembelihkan, masih ada darah menetap di bagian dalam kulit atau daging atau, maka itu ma'fun anhu, dimaafkan. Apakah itu najis? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Darah sisa. Apakah itu najis? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semua sepakat itu ma'fun anhu karena dalil begitu. Tetapi masalah dia najis atau enggak, ini selisih pendapat. Ada yang mengatakan disebut ma'fun anhu karena dia najis, maka tapi dimaafkan gitu. Najis yang dimaafkan, najis yang ditolerir. Ada yang mengatakan bahwasanya enggak, dia enggak najis, makanya dimaafkan karena tidak dianggap najis. Beda-beda ulama. Ala kulli hal, ibrahnya dima'fun anhu, dimaafkan.
Makanya kalau antum makan daging ayam dan ternyata ada sisa darah, itu ma'fun anhu, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau kebanyakan ya enak juga memang darahnya kan. Tapi itu nggak masalah, nggak najis di situ. Bagi yang najis nggak najis ya najis. Tapi dimaafkan, boleh. Ya seperti itu. Iya, ya Pak. Ya, anak waktu itu nggak ada di situ Pak, jadi anak nggak mencium beliau bagaimana. Wallahu alam. Enggak kayak. Dalam Islam sepertinya kalau untuk setelah memotong daging dan seterusnya enggak dianggap bau yang mengganggu Pak. Dalam Islam Pak ya. Berbeda dengan uruf ya. Berbeda dengan uruf. Nabi SAW mencegah dan melarang orang yang baru makan bawang mentah. Jangan dekat-dekat masjid ini, kan? Ya. Ini dikembalikan ke syariat, bukan uruf. Kalau uruf di Indonesia, jengkol lebih afrah, lebih parah Pak. Jengkol pete. Tapi dengan itu orang Indonesia ini kalau dikembalikan ke uruf. Tapi kalau masuk ilatnya, selama dia bau banget, ilatnya kena tuh. Seperti makan bawang. Ilatnya kena. Dan sekarang kalau musola jaga jarak, ilatnya nggak kena Pak. Karena nggak ada yang nyium. 1 meter. Pakai masker lagi. Oh, kecium sendiri, dia pingsan sendiri. Ya begitu. Adapun untuk masalah ini dan kambing bekas ini sebenarnya secara syar'i tidak disebut karihah, rahiyah karihah, enggak mengganggu malaikat juga, apalagi setelah beramal soleh. Enggak. Kalau makan bawang merah mentah kan enggak ada amal solehnya kan? Ya. Jadi kalau orang Idul Adha, inilah yang harus dicerdaskan di masyarakat nih. Biasanya gitu, enggak mau sholat dulu dengan alasan dia kotor. Oke lah kalau memang ada dam masfuh yang memang menempel, ya oke, nggak boleh dia sholat, nggak sah bahkan. Dam masfuh yang darah ngalir yang kan ngocor tuh di sini, ngocor kena pakaiannya. Nah ini baru nggak boleh sholat, najis itu. Hah? Belum tentu, kadang yang megang juga kena kan? Iya. Bahkan yang nggak megang, yang nonton aja jauh 5 meter kena juga. Dia datengin terus dia. Yang di rumah pun gitu, udah minta dagingnya lah, minta darahnya, disiram kan bisa aja Pak. Yang kayak gitu kan, dia nggak boleh sholat. Ada kalau misalnya yang lebih bandel nakal lagi, itu udah ngulitin, ini bersih, paling cuman darah kecil doang ini, maafkan, kena ciprat dikit pas motong gitu kan. Dia boleh sholat, harus sholat. Udah azan sini. Tuh dia masih ini. Wah, azan. Langsung cari darah. Ini emang dianya emang nggak mau sholat. Takut ketahuan, takut ditahdir. Oke. Jadi gitu ya, nggak masalah ya. Darah seperti itu. Itu darah hewan yang boleh dimakan dagingnya kalau ngalir najis darahnya. Tapi kalau darah tersebut baqi dalam dagingnya, maka ma'fun anhu. Karena itu diistilahkan oleh para ulama sebagai yasirud dam, yaitu darah yang yasir. Ada masalah najis atau tidaknya darah yasir itu, maka ulama berbeda pendapat. Terakhir, hadis terakhir, fadhal. Dah berapa menit Alwi? 45. Masya Allah. Ayat terakhir. Target kita sampai sekarang. Babu tarkil wudu, Ustaz. Ya, babu tarkil wudu in Mas. Wa bihi qala rahimahullah babu tarkil wudu'i min massil maitah. Terus. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت
فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له وساق الحديث. Baik. Bab tarkil wudu'i min massil maitah. Meninggalkan wudu dengan sebab ada daripada setelah apa? Setelah memegang bangkai. Dengan sanad dari Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi dakhilan min ba'dil 'aliyati wan nasu kanafatih. Nabi SAW melewati sebuah pasar masuk dari ba'dil 'aliyah. Jadi aliyah ini adalah suatu zona yang kalau untuk Madinah dari arah Najd itu zona tersebut disebut aliyah, al-aliyah. Dan orang-orang beberapa sahabat ada di kanafataihi, di kedua sisi beliau. Ya, kedua sisi beliau. Ini menunjukkan bolehnya seorang imam jika diperlukan bukan dikawal, berjalan bareng dengan mad'unya atau murid-muridnya boleh. Tanpa maksud ta'zim, tanpa menimbulkan fitnah. Ya, karena dalam kondisi lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu ketika pernah keluar dari rumahnya. Kemudian ada beberapa tabi'in mengikuti beliau. Maka ditanya, "Kalian ada hajat sama saya?" "Enggak, kami cuma pengen ikutin kau doang karena ini sahabat Nabi gitu, diagungkan." "Idhab." Ruh, pergi kalian, pulang kalian. Sesungguhnya hal seperti ini menjadi fitnah bagi matbu' dan menjadi zillah bagi tabi'. Yaitu menjadi fitnah bagi orang yang diikuti dan menjadi kehinaan bagi orang yang mengikuti. Jadi kalau nggak ada hajat nggak boleh, nggak layak gitu loh kita orang tokoh itu diikuti. Nggak ada hajat, cuma pengen ngawal doang, nggak layak. Itu menimbulkan fitnah, ujub dan takabur. Nah Rasulullah dalam konteks ini beliau ya, para sahabat kan nimba ilmu dari beliau. Ya, maka kan ada masalah karena ada hajat mereka pastinya, bukan sebatas pengen mengawal sok-sokan. Maka dai kemudian kalau misalnya ada kemana-mana pengen dikawal bukan karena alasan keamanan, ini mah muskilah ya. Taib. Famarra bijadi asakka mayyitin, maka kemudian beliau melihat atau melewati jadi yaitu az-zakar min auladil ma'az, ya, anak domba, dan anak domba tersebut zakar, jantan. Mana mau pria tadi jadi jantan. Dan asak bijaddi, ya, asak ini dia i'rabnya apa? Sifat untuk jadi. Walaupun ini asakka karena ini ghair munsharif. Karena dia ghair munsharif, maka asakka ala wazni af'ala, ya kan? Ini sifat. Maknanya apa? Telinganya kecil. Jadi cacatnya binatang ini telinganya kecil. Ya. Jelek gitu, telinganya kecil dan telinganya nyambung. Kan kalau kambing kan panjang gitu kan, panjang. Nah ini gini doang gitu loh, aneh. Dan tersifati mayit, bangkai cacat dengan telinga kecil, dan masih anak-anak gitu loh. Fatanawalahu, tanawalahu yaitu beliau dekatin, fa'akhadha bi'udhni. Jadi Nabi SAW itu sempat megang itu bangkai, dan yang dipegai udhun. Ya, ada kayak di Jawa nih, lihat nih. Humma qala ayyukum yuhibbu anna hadza lah. Siapa di antara kalian yang pengen dikasih ini? Masya Allah. Atau dalam redaksi ini, atuhibbuna annahu lakum, kalian pengen nggak bangkai ini dikasih buat kalian? Dalam riwayat lain kata para sahabat, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit. Kata sahabat, demi Allah ya Rasulullah, kalau pas hidup aja ini udah dianggap cacat ya Rasulullah.
Kadang telinga kayak gitu. Gimana kalau udah bangkai, lebih nggak berharga lagi. Maka kata Nabi SAW, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadha 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada ini bangkai yang udah cacat itu sekalian. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baik, ya ini pelajaran tazkiyatun nufus juga. Tapi kita belajar fikihnya ya, kawan. Nah, di sini ada apa? Faedah fikihnya bahwasanya memegang bangkai tidak membatalkan wudu. Ini lebih umum dari itu. Memegang najis tidak membatalkan wudu, atau terkena najis tidak membatalkan wudu. Ini yang harus dipahami, karena banyak orang awam atau mungkin kita berpemahaman bahwasanya kalau misalnya kita terkena najis batal wudu kita. Ini enggak. Ya. Begitu ya. Misalnya antum misalnya lagi jalan, tiba-tiba antum kepleset nyebur ke septic tank. Hah? Kenapa loh? Oh, udah pernah. Antum lah, hah? Oh, bukan Ana. Siapa waktu itu? Ya sekarang antum dapat rezekinya lah. Badalnya antum aja lah. Mungkin yang udah lama dia udah nggak mau ngaji lagi yang mana lah. Digituin. Ya sekarang antum yang ketiban rezekinya gini. Bersyukurlah antum, jangan kufur nikmat lah. Nah, karena antum bernasib seperti itu, pertanyaannya apakah, dan ini dalam perjalanan menuju masjid, Thariqul Huda namanya masjidnya. Nah, gimana Kin? Oke, rukhsah. Yang kena sepinggang doang. Sisa ini nggak kecebur. Ya, rukhsah. Tapi antum jangan nanggung sekalian semuanya, jangan. Gitu. Antum kemudian bangkit ke Thariq. Kan belum masuk masjid tuh, ke tempat wudu yang di belakang tuh kan. Antum nggak wudu, antum cuci semua tuh. Celana dari pinggang sampai lutut. Antum nggak wudu, lanjut masuk masjid. Gimana tuh? Itu dari mihrab sampai tukang beras itu kecium semua. Apa hukum sholatnya ikhwan? Nggak sah. Karena najasah hukmiyahnya masih ada. Baunya. Iya, ainihnya mungkin udah hilang. Ya, sebagian tertelan mungkin sebagiannya. Najasah ainihnya hilang, tapi najasah hukmiyahnya, raihahnya itu masih ada, maka dihukumi najis. Kecuali dan najisnya tersebut bukan karena tidak batal wudunya, bukan karena dia berhadas, tapi dia mutanajis. Ada najisnya. Tapi kalau misalnya udah dicuci benar-benar, udah dicium nggak ada bau, kemudian ada marbot atau DKM, paus, cium dah paus, bau. Waduh Ustaz, anda lagi sakit Ustaz, kata paus. Tanya yang main mau muda-mudi tanya, cium nggak? Cium apa coba? Nggak ada bau apa-apa. Nah, maka ini insya Allah sah sholatnya. Ya. Habis itu diangkat jadi imam. Masya Allah. Iya, setelah terhinakan di septic tank, Allah Ta'ala angkat dia. Karena kesabarannya. Masya Allah. Iya. Ternyata pas lagi sujud, kelihatan bagiannya masih belum dicuci. Ya. Itu gimana habis itu? Batal. Bukan batal, emang tidak sah dari awal. Lakulah gitu aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.